Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi kita berjumpa pada kesempatan hari ini untuk bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan merenungkan di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca di dalam firman pada hari ini, maka keadaan yang terjadi atau situasi yang terjadi ini adalah peristiwa sesudah Yesus itu bangkit. Lalu dia berjumpa dengan Simon Petrus. Tetapi yang menarik saudara, ketika perjumpaannya dengan Simon, dengan Petrus ini sendiri, ada hal yang Tuhan Yesus tanyakan kepada Simon itu sendiri atau Petrus itu sendiri dalam pertanyaannya kepada Petrus. Kita membaca di dalam setiap ayat-ayat di sini 3 kali dia bertanya dengan mengatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tetapi saudara, kalau kita menyelidiki secara lebih detail bahwa ternyata dalam pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua yang Tuhan Yesus utarakan kepada Simon Petrus, dia mengatakan atau memakai kata agape di sana, agapes. Jadi demikian dia bertanya, "Apakah sebenarnya engkau Simon Petrus mengasihi aku dengan kasih agape seperti halnya Allah itu mengasihi tanpa mengharapkan imbalan, dan Allah mengasihi manusia dengan tulus, dengan ikhlas." Dan itulah pertanyaan yang hendak ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Tetapi jawaban Petrus, saudara, jawaban Simon, baik pertanyaan pertama Yesus dan diulangi dalam pertanyaan yang kedua, selalu yang disampaikan oleh Petrus atau Simon itu sendiri bahwa, "Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau." Tetapi sekali lagi saudara, di dalam jawaban yang disampaikan oleh Simon ini, dia menggunakan kata phileis atau sebagai sahabat. Kata phileis di sini jadi lebih kepada penekanan yang disampaikan oleh seorang Simon kepada Yesus bahwa, "Aku mengasihi engkau Tuhan sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman." Padahal sebenarnya yang ditanyakan Tuhan Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku dengan agape?" Bagaimana kasih Allah itu kepada manusia, dia mengasihi dengan tulus, dan itulah yang hendak ditanyakan oleh Yesus kepada Simon. Tetapi jawaban Simon, saudara, menarik. Dia menyampaikan, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Kata mengasihi yang dipakai oleh Simon di sini adalah phileis. Jadi sebenarnya saudara, apa yang menjadi jawaban daripada Yesus, pertanyaan daripada Yesus itu sendiri, tidaklah sampai dengan baik dijawab oleh seorang Petrus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menurunkan pertanyaannya, saudara. Dia mencoba mengikuti arah daripada pemikiran seorang Simon,
Dan Tuhan Yesus akhirnya memakai kata Pileis untuk pertanyaan yang ketiga. Apakah engkau mengasihi aku dengan Pileis, atau apakah engkau mengasihi aku sebagai seorang sahabat? Tetapi di dalam jawaban Petrus, saudara, atau Simon, ada kesan di sana bahwa ketika pertanyaan itu disampaikan kepada dia oleh Yesus, dia akhirnya menangis, dia akhirnya sedih, saudara. Di sana dikatakan bahwa dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi sebelum dia menjawab di situ, saudara, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Ketiga kalinya pertanyaan Yesus, saudara, dia menurunkan pertanyaannya itu dengan menggunakan kata Pileis, sebagaimana jawaban yang sering diutarakan oleh seorang Simon. Tetapi ketika hal itu ditanyakan oleh Yesus, justru Simon akhirnya sedih, merasakan kesedihan. Jadi kalau kita melihat, saudara, kenapa Simon itu sampai akhirnya sedih, saudara? Tentunya apa yang ditanyakan oleh Yesus kepadanya dengan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku sebagaimana seorang sahabat, sebagai seorang teman? Petrus atau Simon, saudara, teringat bagaimana sikapnya. Apakah dia pantas dijadikan sebagai seorang sahabat kepada Yesus? Apakah dia layak menjadi seorang sahabat kepada Yesus? Tentunya, saudara, kalau kita melihat dari belakang bagaimana Simon Petrus itu sendiri menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ketika Yesus ditangkap dan hendak disalibkan. Maka di situ akhirnya Petrus mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengenal siapa Yesus itu. Dia menyangkal, dan itu 3 kali dia menyangkal. Lalu apakah layak dia dikatakan sebagai seorang sahabat, saudara? Tentunya tidak. Puji Tuhannya di situ, saudara, Petrus itu atau Simon itu merasa bahwa dia memang tidak layak dan sedih. Tetapi meskipun dia sedih, akhirnya di situ ada satu perasaan yang ditimbulkan oleh Petrus itu. Dia akhirnya merasakan bahwa dia memang tidak benar-benar mengasihi Tuhan, tetapi akhirnya dari hatinya yang paling dalam dia mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan dijawab oleh Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah merenungkan, membaca pada hari ini cerita atau kisah mengenai apa yang Tuhan Yesus tanyakan kepada Simon Petrus, maka perenungan hari ini, saudara, saya berikan judul adalah merangkul untuk membangun. Merangkul untuk membangun. Saudara, apakah Yesus tidak tahu siapa Simon Petrus ini? Tahu. Dia jelas tahu, saudara. Tetapi kalau kita melihat dalam pertanyaannya sekali lagi, saudara, 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Dan dia tahu bahwa sebenarnya Petrus itu tidaklah sungguh-sungguh mengasihi dia. Dia tidak sebenarnya memang memiliki kelemahan, dia memiliki yang namanya keterbatasan sebagai seorang manusia. Buktinya ketika Tuhan Yesus disalibkan, maka saudara, Petrus atau Simon itu meninggalkan dia. Bahkan di saat-saat dia disiksa, Yesus itu ditangkap dan dipukuli, saudara. Dia justru menyangkal bahwa dia tidak kenal Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah dengan hal yang demikian akhirnya Yesus mencap dia atau menghakimi dia? Tidak. Justru Tuhan Yesus mengampuni Petrus itu, lalu dia akhirnya membangun, memberikan rasa percaya diri di dalam seorang Petrus, saudara. Dan dia mencoba, saudara, dia menjadikan Petrus itu supaya menyadari bahwa di dalam dirinya dia memiliki kemampuan, dia punya kelebihan, dia punya namanya kualitas untuk menyampaikan, untuk memberitakan siapa Yesus itu, siapa Sang Juru Selamat itu. Jadi hal yang pertama, saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia merangkul untuk membangun. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa ketika Petrus akhirnya atau Simon itu sendiri menyadari bahwa dia memang memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, dia akhirnya mengaku dan mengaku. Akhirnya dia tidak menutupi kalau dia memiliki kelemahan, punya kekurangan. Dia tidak menutupi, saudara. Dia tidak menyembunyikan siapa dirinya. Tetapi dia akhirnya sadar, dia bertobat, dan dia mau untuk mengalami pembaharuan di dalam
Kristus itu sendiri. Dan itu yang terjadi dengan Simon Petrus, saudara. Apa yang terjadi ketika ada perubahan di dalam dirinya hal yang demikian, Tuhan akhirnya memberikan satu mandat kepada dia, gembalakanlah domba-dombaku. Hal yang kedua, saudara. Hal yang ketiga, bahwa ketika Petrus itu menyadari bahwa dia punya kelemahan, punya kekurangan, maka saudara yang terjadi, dia sungguh-sungguh bertindak sebagaimana mandat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada dia untuk menggembalakan domba-domba. Maka apa yang terjadi, saudara? Kita tahu setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus mengalami pembaruan, dia memiliki keberanian untuk memberitakan siapa Tuhan itu sendiri, siapa Yesus itu di tengah-tengah orang banyak. Bukankah saudara sebelumnya kita tahu bahwa Petrus ini adalah seorang yang gampang itu di dalam meninggalkan apa yang ia percaya, apa yang ia dengar itu. Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa rupanya Petrus dia berani di tengah-tengah banyak orang itu bersaksi, menyatakan siapa Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada saat hari ini, kita tahu saudara di dalam pencurahan yang namanya Roh Kudus, di dalam pasal yang ketiga, di dalam Kisah Para Rasul, saudara, di situ khotbah Petrus di Serambi Salomo, di dalam khotbah yang ia sampaikan itu, puji Tuhan, di sana ada pertobatan yang dialami oleh banyak orang di dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Petrus. Jadi benar saudara, hasil daripada pertobatan daripada seorang Petrus itu, dia sungguh-sungguh akhirnya melakukan mandat yang Tuhan Yesus ajarkan. Belajar dari hal yang demikian, saudara, apa yang menjadi aplikasi bagi diri kita sendiri. Hal yang pertama, saudara, bahwa ketika Yesus memahami ada kelemahan di dalam diri seorang Petrus dan kekurangan dalam dirinya, ia merangkul untuk membangun. Jadi dia tidak menghakimi, dia tidak mencela, dia juga tidak merendahkan siapa Petrus itu. Tetapi dia akhirnya menyadarkan, membangun seorang Petrus itu untuk benar-benar menyadari bahwa dia memiliki potensi, dia memiliki kemampuan, dia memiliki keberanian untuk menyatakan siapa Yesus itu. Yang kedua, saudara, bahwa ketika Petrus itu akhirnya menyadari bahwa dia punya kelemahan, punya kekurangan, dia mengaku. Dia tidak menyembunyikan dirinya, dia tidak menyembunyikan bahwa dia memiliki kelemahan, tapi dia berani mengaku. Dan yang ketiga, setelah dia mengaku, saudara, maka yang dilakukan oleh seorang Petrus, dia bertindak sebagaimana mandat Tuhan Yesus ajarkan kepada dia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi teladan bagi kita, bahwa kita pun hidup dalam dunia ini merangkul untuk membangun. Mari setiap sesama kita yang mungkin kita rasakan mereka di dalam keadaan terpuruk saat ini, maka inilah saudara dan saya terpanggil, mari kita merangkul dan membangun mereka, karena mereka pun dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan siapa Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan mari juga kita memancarkan terang itu. Mari kita merangkul untuk membangun, saudara, karena di dalam sesama kita, di dalam diri mereka, siapapun mereka, saudara, Tuhan memiliki rencana atas setiap mereka. Tuhan Yesus